Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Endar Simisa Fitri, NIM 216121022 dari kelas 5A Pendidikan Bahasa Inggris. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Akhlak dan Tasawuf dengan dosen pengampu Pak Ahmad Mahfudi. Video ini saya akan menjawab 2 pertanyaan yang disampaikan oleh dosen Pak Ahmad Mahfudi. Langsung saja tanpa ingin membuang banyak waktu, saya akan membacakan soal nomor pertama, yaitu jelaskan klasifikasi tasawuf, ajaran-ajaran dan tokoh-tokohnya. Yang pertama, tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan tasawuf falsafi. Jadi, tasawuf atau disebut juga sebagai mistisme Islam adalah cabang dalam agama Islam yang berfokus pada aspek spiritual dan pencarian makna yang lebih dalam terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam perkembangannya, tasawuf memiliki berbagai klasifikasi berdasarkan pendekatan dan ajaran yang diterapkan oleh para tokohnya. 3 klasifikasi utama dalam tasawuf termasuk tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan tasawuf filsafi. Yang pertama yaitu tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki menekankan pengembangan moralitas dan etika yang tinggi. Fokus utama adalah pada peningkatan karakter individu dan pemurnian batin melalui pengendalian diri, kesabaran, ketukunan, pemaafan, dan ketaatan pada ajaran agama. Tokoh-tokoh utama tasawuf akhlaki antara lain yaitu Imam Ghazali. Jadi, Imam Ghazali ini adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam tasawuf akhlaki. Karya-karyanya seperti Ihya Ulumuddin atau Revival of the Religious Science. Jadi, buku ini membahas tentang pemurnian diri, pengendalian nafsu, dan pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tasawuf amali. Tasawuf amali lebih menitik beratkan pada praktik spiritual yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ajarannya terkait dengan amalan dan praktik ibadah yang membantu seseorang dalam mencapai kesadaran spiritual. Nah, tokoh-tokoh yang terkemuka tasawuf amali yaitu ada Junaid Baghdadi, salah satu figur terkenal yang menekankan pentingnya amal dan praktik spiritual dalam mencapai tujuan mistik. Nah, yang terakhir, yang ketiga yaitu ada tasawuf falsafi. Jadi, tasawuf falsafi mengeksplorasi dimensi filosofis dalam spiritualisme Islam. Nah, pendekatan ini melibatkan eksplorasi konsep-konsep filosofis terkait eksistensialisme, metafisika, dan hubungan antara manusia dan Tuhan. Tokoh-tokoh yang terkait dengan tasawuf falsafi adalah Ibnu Arabi, salah satu tokoh yang paling dihormati dalam tasawuf falsafi. Karyanya seperti Fusus al-Hikam atau Bezel of Wisdom membahas tentang konsep-konsep filosofis dan metafisik dalam tasawuf. Jadi, setiap klasifikasi tasawuf ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjalani perjalanan spiritual. Namun, mereka semua bertujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, serta pemurnian batin untuk mencapai kesadaran spiritual yang tinggi. Nah, selanjutnya soal nomor 2 yaitu jelaskan ajaran-ajaran tasawuf berikut secara rasional sehingga tidak bertentangan dengan syariat dan bagaimana berkaitannya ajaran tersebut antara satu dengan yang lainnya. Yang nomor 1, mahabbah, kemudian makrifat, taklali, tahali, dan tajali, fana, bako, dan itihad, wahda al-syuhud, dan wahda al-wujud. Langsung saja jawabannya yaitu ajaran dalam tasawuf memiliki keterkaitan dengan syariat atau hukum Islam secara ideal tidak seharusnya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Nah, saya akan menjelaskan ajaran-ajaran tersebut secara rasional dan bagaimana keterkaitannya dengan prinsip-prinsip Islam. Yang pertama yaitu ada mahabbah. Mahabbah merujuk pada cinta kepada Allah. Jadi konsep ini
dalam konteks tasawuf menggambarkan cinta yang mendalam dan kasih sayang yang diperlukan dalam pencarian spiritual. Nah, dalam Islam, cinta kepada Allah dianggap sebagai aspek yang penting dalam ibadah. Namun penting untuk diingat bahwa cinta tersebut harus diarahkan sesuai dengan pedoman syariat, yaitu cinta yang dibangun atas ketaatan, bukan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan dalam agama. Selanjutnya yaitu ada ma'rifat. Ma'rifat mengacu pada pengetahuan atau kesadaran tentang Tuhan. Dalam konteks tasawuf, ma'rifat berkaitan erat dengan pemahaman yang mendalam tentang hakikat dan keberadaan Tuhan. Ini sejalan dengan ajaran Islam bahwa manusia harus mencari pengetahuan tentang Tuhan untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, makrifat yang benar akan memperkuat iman seseorang dan membimbingnya untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga yaitu ada tahlali, tahali, dan tajali. Tahali merupakan konsep pengosongan atau membersihkan diri dan sifat-sifat negatif dan kelemahan. Ini berkaitan dengan proses pembersihan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan atau dosa agar seseorang dapat mendekati Allah dengan hati yang bersih. Nah, selanjutnya yaitu ada tahali. Tahali merujuk pada konsep penyerahan diri kepada Allah dan menerima kehendaknya. Nah, ini berkaitan dengan kesediaan untuk menerima segala yang Allah tentukan dengan ikhlas. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tajali. Tajali mengacu pada manifestasi atau penampakan cahaya ilahi. Konsep ini menekankan bahwa dalam perjalanan spiritual, seseorang dapat mengalami pengalaman kehadiran atau manifestasi Allah dalam berbagai bentuk. Nah, selanjutnya yaitu ada fana, baqo, dan itihad. Fana yaitu merupakan konsep tentang lenyapnya diri seseorang di hadapan Tuhan. Ini bukan bermakna bahwa individu benar-benar lenyap. Nah, benar-benar lenyap secara fisik, melainkan pengalaman di mana seseorang merasakan ketergantungan kepada Tuhan. Nah, bako ini mengacu pada keberadaan yang kekal atau tetap setelah pengalaman fana. Setelah seseorang merasakan kelenyapan diri di hadapan Tuhan, mereka kembali ke kehidupan dunia dengan pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan. Dan yang terakhir yaitu ada itihad. Konsep itihad ini adalah konsep tentang penyatuan atau persatuan dengan Tuhan. Ini mencerminkan aspirasi untuk menyatukan diri dengan Tuhan melalui pengalaman spiritual. Nah, selanjutnya yaitu ada wahda al-syuhud. Wahda al-syuhud itu yaitu berujuk pada kesadaran akan kesatuan. Ini menggambarkan pengalaman di mana seseorang menyadari bahwa di balik banyaknya fenomena atau ciptaan ada kesatuan yang berasal dari Tuhan. Nah, yang terakhir nih yaitu tentang wahda al-wujud. Wahda al-wujud merupakan konsep tentang kesatuan eksistensi atau keberadaan. Ini menyatakan bahwa hanya ada satu keberadaan yang sejati, yaitu Tuhan, dan segala sesuatu lainnya adalah manifestasi atau ciptaannya. Nah, jadi keterkaitan antara ajaran-ajaran ini adalah bahwa mereka merupakan bagian dari perjalanan spiritual yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Meskipun beberapa konsep ini terdengar sangat metafisik, pemahaman mereka seharusnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam dasar Islam. Dalam tasawuf, tujuan akhir dari konsep-konsep ini adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih tentang Tuhan dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Penting untuk mengingat bahwa pemahaman tentang tasawuf ini selaras dengan ajaran agama dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.